Novel audio Pagoda Pancer yang ke-102. Penatua Heyang, roh jahat gile dalam diri Tuan Luo Tang telah menghilang. Ning Yu tiba-tiba bergegas ke ruang pertemuan. Benarkah? Tanya seorang penatua. Sungguh. Ning Yu menegaskan. Saya baru saja datang ke sana. Energi iblis di badan Tuan Luo Tang memang telah menghilang, dan dia sadar kembali untuk waktu yang singkat. Namun, lukanya terlalu serius. Sekarang dia masih di dalam keadaan koma. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Apakah itu kekuatan gadis kecil itu? He yang bertanya. Ning Yu mengangguk, seharusnya Tuan Luo Tang masih memiliki kekuatan pemulihan khusus di badannya. Setelah verifikasi, ditemukan bahwa kekuatan pemulihan itu memiliki efek pemurnian tertentu. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, pantas saja para petinggi akan mengeluarkan perintah suci Ciksuan padanya. Kelompok orang yang mengeluarkan perintah suci Ciksuan di medan perang pusat bukanlah kelompok orang sekarang. Bertanggung jawab atas penilaian tersebut. Orang yang mengeluarkan perintah suci Suan Merah adalah pengawas tingkat tinggi di Akademi Suci Abadi Fana. Mereka diam-diam akan mengamati berbagai kelompok orang di medan perang pusat. Jika mereka terpilih, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki halaman luar. Setelah itu, pihak luar akan melakukan penilaian dan memberi mereka skor komprehensif. Mereka yang mencapai eselon 1 bisa langsung memasuki halaman suci abadi Fana. Faktanya, Ning Yu telah memperhatikan Yanying pada hari pertamanya ketika dia berpartisipasi dalam penilaian dunia rahasia, 12 gerbang. Bukan karena lawannya terlalu kuat, tapi karena dia benar-benar kutu kupret perang. Kekuatannya bahkan tidak berada di ranah Tuan Feodal, tapi dia dipilih oleh Akademi Suci Abadi Fana. Jika orang lain diperhatikan karena bakatnya yang kuat, maka Yanying pasti orang pertama yang diperhatikan karena kekuatannya yang buruk. Tentu saja, hasil penilaian dunia rahasia juga membuat Ning Yu tidak bisa berkata-kata. Sepertinya kita tidak boleh meragukan penilaian orang-orang di atas, kata Penatua He Yang. Tidak sulit untuk mendengar arti kalimat ini. He Yang juga sempat meragukan alasan mengapa Yanying dipilih sebelumnya. Ning Yu tersenyum, dia selalu berpikir bahwa perintah suci mendalam merah di tangan Yanying dibeli dengan uang. Sekarang tampaknya situasi mereka terlalu kecil. Saat ini, seseorang berbicara lagi. Kegilean, tidak dapat sepenuhnya diberantas. Semua orang saling memandang. Pembicaranya adalah seorang pria berjanggut, yang berkata, Anda harus tahu bahwa pejabat senior di pengadilan suci menggunakan banyak metode tetapi gagal menyembuhkan Luo Tang sepenuhnya. Setiap kali, kegilean di badannya dihilangkan. Setelah marah, tidak akan butuh waktu lama untuk muncul kembali. Bukankah apa yang terjadi kali ini cukup untuk memberi kita pelajaran? Begitu dia mengatakan ini, Penatua He Yang dan Ning Yu terdiam lagi. Tak satu pun dari mereka bisa berdebat. Pihak lain benar. Situasi Luo Tang sangat istimewa. Kegilean dalam dirinya bertambah dan berkurang, dan dia tidak bisa mengendalikannya sendiri. Apakah kita benar-benar ingin menyerah? Kata Ning Yu. Lagi pula, tidak ada pilihan. Jawab pihak lain. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Apakah kamu tidak akan memikirkan alasan mengapa Tuan Luo Tang kehilangan kendali? Wow! Udara dan debu yang tak terlihat mengalir dari luar pintu, dan sesosok badan berpakaian putih muncul di depan semua orang. Tuan Fan Yuan. Ning Yu melihat orang yang datang. Orang yang datang tidak lain adalah Fan Yuan. Dia mengangguk ke Ning Yu dan kemudian berjalan di depan semua orang. Tetua, kamu tidak bisa hanya melihat hasilnya, kamu juga harus menyelidiki penyebabnya. Hah, apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Fan Yuan? Fan Yuan menjawab, Luo Tang baik-baik saja, mengapa dia membunuh orang secara acak? Pihak lain menjawab, kegilean menyerang otak, jadi dia membunuh orang. Fan Yuan bertanya lagi, lalu mengapa dia kehilangan kendali dalam hal ini titiknya? Anda harus tahu, di dalam badannya ada segel. Pihak lain menjawab, itu normal jika segelnya terlepas setelah bertahun-tahun. Salah. Fan Yuan menghentikan pihak lain, itu segelnya tidak dilonggarkan oleh dirinya sendiri, tapi oleh manusia. Wow, aliran udara di lobi meningkat, dan hati semua orang menjadi tegang. Tuan Fan Yuan mengatakan ini, apakah ada buktinya? Penatua He yang segera bertanya.
Ya, Fan Yuan mengangguk. Saya baru saja datang dari kediaman Tuan Luotang. Saya menemukan bahwa rumah tempat tinggal Tuan Luotang tidak hanya rusak parah, tetapi juga terdapat jejak kaki orang lain selain dia. Terkejut, penatua berjanggut itu menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian berkata, ada banyak pendatang baru yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini. Dengan orang-orang yang datang dan pergi, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan secara tidak sengaja masuk ke sana. Apa tentang yang ini? Fan Yuan mengangkat lengannya. Angkat, Qiang. Sebuah pisau tajam melintas, dan pisau panjang yang tajam muncul di tangan Fan Yuan. Pisau ini digunakan oleh Tuan Luotang untuk membunuh orang. Benda ini bukan milik Luotang. Mata semua orang terfokus pada pisau panjang di tangan Fan Yuan. Ning Yu mengambil 2 langkah ke depan, mungkinkah Tuan Luotang mengambilnya dari orang baru? Fan Yuan menjawab, ketika saya datang, saya bertanya kepada kelompok penyintas pertama yang bertemu Luotang. Dari mereka saya belajar dari mulut saya, bahwa Luotang sudah memegang pisau ini di tangannya ketika dia muncul, jadi. Fan Yuan berhenti dan suaranya semakin dalam, saya lebih suka seseorang secara pribadi menyerahkan pisau ini kepada Luotang. Hah, terjadi keributan di ruang pertemuan. Fan Yuan melanjutkan, masalah yang paling penting adalah meskipun tempat di mana Luotang melakukan pembunuhan dan tempat tinggalnya tidak jauh, masih ada jarak. Tetapi lokasi di mana dia diserang bukanlah yang terdekat. Tempat kediaman Luotang. Secara logika, Luotang harus menyerang daerah terdekat terlebih dahulu, mengapa dia muncul lebih jauh? Ning Yu ragu-ragu dan kemudian berkata, seseorang dengan sengaja membawa Luotang lebih jauh. Benar, Fan Yuan membenarkan, Luotang dibawa ke sekitar gedung Wen. Analisis Fan Yuan masuk akal dan beralasan, dan tidak ada seorang pun di lobi yang dapat membantahnya. Penatua He yang bertanya, apa tujuan orang itu? Fan Yuan sedikit mengangkat matanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, kemungkinan besar. Meminjam pisau untuk membunuh orang. Semua orang merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Bunuh dengan pisau pinjaman. Pisau itu tentu saja adalah pisau Luotang. Siapakah orang yang akan dibunuh? Siapa yang harus dibunuh? Seseorang bertanya. Fan Yuan menggelengkan kepalanya, kami belum bisa memastikannya. Fan Yuan sebenarnya memiliki target kecurigaan di benaknya, tapi tidak ada bukti dan dia tidak bisa memastikannya. Setelah Fan Yuan menyelesaikannya, hati semua orang menjadi lebih cerah. Betapa jahatnya. Seseorang yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya dan berseru, seseorang akan menggunakan orang gile untuk membunuh orang. Oh, kami hampir salah paham terhadap Tuan Luotang. Tetapi apa yang harus kami lakukan sekarang? Tuan Luotang tidak sadarkan diri. Bahkan jika kamu bangun, kamu tidak akan dapat menemukan pelaku sebenarnya untuk sementara waktu, dan Tuan Luotang mungkin tidak ingat siapa yang membuka segelnya dalam situasi itu. Semua orang menggelengkan kepala, tanpa daya. Satu-satunya petunjuk saat ini adalah pisau panjang di tangan Fan Yuan. Selama kita mengetahui siapa pemilik pisau itu, kita dapat menemukan orang di balik layar. Meskipun penting untuk mengetahui orang di balik layar, yang terpenting sekarang adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada orang lain. Tuannya membunuh orang. Dampaknya terlalu buruk. He yang mengangguk dan segera berkata, mari kita batasi Tuan Luotang sendirian dulu. Kita tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini. Tunggu sampai saya melaporkan masalah ini kepada manajemen senior rumah sakit dan biarkan mereka mengambil keputusan. Punya keberatan. Sekarang, itulah masalahnya. Menara Wen masih gelap. Xiao Nunu berdiri di depan pintu kamar, dia melirik ke arah Yanying yang terbaring di tempat tidur di dalam, lalu menutup pintu dengan lembut. Di koridor tidak jauh dari sana, Yin Fengqi bersandar di pagar, memandang Xiao Nunu yang keluar, dan bertanya. Bagaimana kabarnya? Ini bukan masalah besar, Xiao Nunu menjawab, aku akan bangun besok. Yin Fengqi mengangguk dan segera berjalan ke depan, kamu sepertinya sangat sibuk akhir-akhir ini. Kamu baru keluar selama 2 hari. Saat itu, kamu tertutup. Keluarlah. Xiao Nunu berkata, jika kamu mengenalku lebih awal, kamu tidak akan terkejut. Aku selalu seperti ini. Saya tidak ingin mengkhawatirkan orang lain. Kemudian, Yin Fengqi tersenyum. Fengxi terdiam, apakah kamu tidak penasaran? Apa yang membuatmu penasaran?
Xiao Nunu bertanya. Pihak lain menjawab, mengapa Luotang membunuh penanam darah dari sekte Piao Miao kita dengan satu pedang? Mengapa Luotang membunuh penanam darah dari sekte Piao Miao kita dengan satu pedang? Mendengarkan apa yang dikatakan Yin Fengqi, secercah cahaya melintas di mata Xiao Nunu. Kamu bisa menebaknya dengan kemungkinan besar. Oh, Yin Fengqi bertanya, ceritakan padaku. Xiao Nunu berkata, bukankah master generasi pertama dari sekte Piao Miao keluar dari tanah suci Xianxiong? Beberapa keterampilan seni bela diri dari sekte Piao Miao, semuanya berasal dari tanah suci gudang abadi. Dalam pandangan Xiao Nunu, kemampuan Luotang untuk mengolah darah satu tebasan, tidak terduga, tapi itu masuk akal. Tanah suci Xianxiong sangat besar, dan sebagian besar seni bela diri dari sekte Piao Miao berasal dari sini, jadi tidak aneh jika bertemu seseorang yang mengetahui seni bela diri yang sama. Yin Fengqi bertanya, apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa Luotang mungkin ada hubungannya dengan master sekte generasi pertama kita? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, saya belum memikirkan level ini. Oke, sebenarnya, menurutku Luotang identitas itu tidak sederhana. Mengapa? Kamu dapat menebaknya. Itu tebakan yang bagus lain kali. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Nunu berbalik dan pergi. Sejujurnya, dia merasa berkomunikasi dengan Yin Fengqi hanya membuang-buang waktu. Hei, hei, hei. Jangan terburu-buru pergi. Yin Fengqi menghentikan Xiao Nunu, kita, kakak-kakak senior, harus duduk dan ngobrol baik-baik. Aku harus pergi untuk menyembuhkan lukaku. Jawab Xiao Nunu. Yin Fengqi berkata, sebenarnya, saya bukannya tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun ini. Saya telah menemukan rahasia yang tidak diketahui di balik master generasi pertama dari sekte Piao Miao kita. Faktanya, hubungan di belakangnya sangat tidak biasa. Xiao Nunu saling memandang. Yin Fengqi melanjutkan, kekuatan yang dimiliki oleh master sekte generasi pertama bukanlah masalah kecil. Kita dapat menemukan cara untuk berhubungan dengan kekuatan itu, dan kemudian kondisi dasar bagi sekte Piao Miao untuk membangun pijakan di tanah suci gudang abadi akan ada di sana. Xiao Nunu mengangkat matanya dengan ringan, kekuatan itu di mana itu? Yin Fengqi menjawab, kamu baru saja datang ke tanah suci Xianxiong belum lama ini, bahkan jika saya menyebutkan kekuatan itu Anda pasti tidak tahu nama. Setelah jeda, Yin Fengqi melanjutkan, yang saya maksud adalah Luotang mengetahui kultivasi darah dengan satu pedang, dan dia mungkin terkait dengan kekuatan itu. Gunakan Luotang agar Tang berhasil menghubungi kekuatan itu, dan misi yang diberikan kepada kita oleh sekte itu akan segera selesai. Xiao Nunu tampak berpikir. Sejujurnya, meskipun kutu kupret Yin Fengqi ini tidak bisa diandalkan, dia sebenarnya tidak geblek. Jika sekte Piao Miao ingin memindahkan sekte tersebut ke tanah suci gudang abadi, pendukung pasti sangat diperlukan. Jika master sekte generasi pertama benar-benar memiliki koneksi di tanah suci gudang abadi, dia memang bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Namun, Xiao Nunu dengan cepat mengajukan dua pertanyaan. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Luotang ada hubungannya dengan kekuatan itu? Sudah lama sekali. Tahukah Anda alasan mengapa pemimpin sekte generasi pertama meninggalkan tanah suci gudang abadi? Yin Fengqi menggelengkan kepalanya. Lalu dia menambahkan, kamu bisa bertanya pada Luotang dulu. Bagaimana jika itu berhasil? Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Kenapa aku? Pria paling tampan di seluruh Donghuang, jika aku tidak menyerahkan masalah ini padamu, kepada siapa aku bisa menyerahkannya? Ini. Yin Fengqi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Xiao Nunu sudah berjalan ke arahnya. Ruang. Pintu terbuka dan tertutup dengan rapi, meninggalkan Yin Fengqi sendirian dan berantakan tertiup angin. Mengapa saya tidak bisa merasakan ketulusan sama sekali dalam pujian ini? Yin Fengqi menggaruk kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, oke. Saya akan pergi dan bertanya pada Luotang suatu hari nanti. Namun, kali ini dia melakukan kejahatan. Untuk itu masalah besar, aku ingin tahu apakah Akademi Suci Abadi Fana akan segera memperbaikinya. Sial, jika itu terjadi, rencanaku tidak akan berhasil. Kemudian, Yin Fengqi sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berteriak kepada Xiao Nunu melalui pintu,
ngomong-ngomong, saudara junior, berhentilah berlatih budidaya dari satu tebasan pedang. Itu terlalu menakutkan. Xiao Nunu menjawab dengan diam. Di dalam kamar, Xiao Nunu duduk di tempat tidur. Dia menghela nafas lega, lalu mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya. Saat pancaran kekuatan spiritual yang dingin meleleh di badannya, nafas Xiao Nunu perlahan-lahan kembali stabil. Kekuatan, tebasan penggarap darah, dalam keadaan gile memang menakutkan. Gumam Xiao Nunu. Saat dia berada di Donghuang sebelumnya, Xiao Nunu bukanlah iblis gile, dalam arti sebenarnya. Luo Tang yang dia hadapi hari ini jelas telah mencapai tingkat mabok dan bermimpi, tidak dapat berhenti membunuh. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu tidak bisa tidak memikirkan kejadian yang terjadi pada Yan Ying. Kekuatan Yan Ying benar-benar dapat menekan kegilean Luo Tang. Ini adalah hal yang paling tidak terduga bagi Xiao Nunu. Dari sini terlihat bahwa Akademi Suci Fanxian memang memiliki alasan tersendiri dalam memilih Yan Ying, dan itu bukanlah keinginan yang tiba-tiba. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak ingin Yan Ying selalu berada di sisinya. Karena terlalu banyak faktor yang tidak stabil. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berada dalam bahaya. Ambil contoh malam ini, untungnya Taiko Jin berhasil menerobos sebelum pertempuran, jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sampai Fan Yuan dan yang lainnya tiba. Segera, pikir Xiao Nunu, dan sepotiong cahaya rahasia emas dilepaskan dari badannya. Bas! Cahaya tanda emas beredar ke seluruh badannya, dan kemudian berubah menjadi pakaian pertempuran emas yang megah dan tak tertandingi. Di balik pakaian pertempuran emas, sepasang sayap suci emas memancarkan rasa keagungan yang tak tertandingi di setiap incinya. Ini adalah kain suci kuno, yang merupakan keterampilan tingkat lanjut dari cahaya emas pelindung badan. Sebuah keterampilan yang membutuhkan pencapaian tahap akhir badan suci untuk dapat digunakan. Dan ini hanyalah salah satu kekuatan yang terkandung dalam Pancer Bati Jue. Dibandingkan dengan badan suci tahap tengah, saat ini, badan suci tahap akhir, saat ini tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang lebih mendominasi, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang lebih ganias dan pertahanan yang lebih sempurna. Terutama, suci emas sayap, kelahiran, telah menutupi kurangnya pertarungan dalam kehampaan. Dulu, jika Xiao Nunu ingin bergerak dalam kehampaan, dia hanya bisa mengandalkan sayap 1000 mil. Sekarang, dengan munculnya sayap suci emas, Xiao Nunu tidak perlu lagi bergantung pada hantu bangsawan terbang dan seni bela diri terbang. Sekarang badan suci badan emas kuno telah ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Aku bertanya-tanya apakah itu dapat menahan efek samping dari jurus keempat budidaya dari satu tebasan. Jurus keempat Luo Tang muncul di benak Xiao Nunu lagi. Budidaya dari Dipotiong dengan satu pedang, gaya mutlak. Kekuatan gaya Jue cukup menakutkan, tapi pikiran membuni gile yang ditimbulkannya juga lebih kejam. Teknik badan hegemon pancer, yang dipraktekkan oleh Xiao Nunu tidak hanya mengolah badan fisik, tetapi juga memperkuat otak spiritual. Jika otak spiritual dapat menahan serbuan kegilean, Xiao Nunu dapat mencoba jurus keempat. Saat Xiao Nunu sedang berpikir, bas, fluktuasi energi samar datang dari pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak mau memperhatikan. Namun fluktuasi energi spiritual menjadi semakin intens. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, dan jejak kesadaran spiritual memasuki menara. Di lantai 2 menara emas pancer, jurang kekacauan menyelimuti langit, dan naga iblis bersayap 6 bintang hitam yang besar memancarkan aura yang menakutkan. Xiao Nunu menatap tanpa daya pada sosok yang dingin dan cantik itu. Tuan, Ratu Iblis, seberapa besar rasa rindumu padaku? Aku bukan laki-lakimu, apakah kamu harus sering menghubungiku? Hah, jika kamu ingin menjadi laki-lakiku, kamu mungkin tidak memenuhi syarat meskipun kamu berlatih selama 100.000 tahun lagi. Kata Ratu Iblis malam gelap dengan dingin. Kalau begitu tolong hubungi saya lagi dalam 100.000 tahun. Selamat tinggal, Ratu Iblis malam gelap berkata dengan dingin, kamu telah berhasil mencapai tahap akhir badan suci. Sudah waktunya untuk memenuhi janjimu. Hah, apakah kamu ingin mendengarkan apa yang kamu katakan? Kembali pada kata-katamu. Aku berkata iblis tuan, apakah kamu sudah dikurung terlalu lama dan kamu bingung? Kapan aku setuju untuk membiarkanmu keluar? Meskipun tekanan dari Ratu Iblis malam gelap sangat kuat, Xiao Nunu masih menahan tekanan.
Xiao Nunu berkata, sisik naga yang kau berikan padaku adalah ketulusanmu, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan melepaskanmu setelah menerima ketulusan itu. Terlebih lagi, ketulusanmu tidak bisa tulus sama sekali. Ruo Bingsuang, di belakang iblis malam yang gelap, berkata, apa maksudmu? Tuan Ratu Iblis, jangan main-main denganku. Kamu tahu persis apa yang aku katakan. Untuk memurnikan nafas iblis jiwa naga, dalam skala naga itu, aku hampir menipu orang lain sampai mati. Hah, idiot, kata Ratu Iblis Malam Gelap, apa yang kamu latih adalah teknik badan hegemon pancer. Kekuatan badan fisikmu dapat membawa energi, nafas iblis jiwa naga. Itu tidak diperlukan sama sekali. Agar kamu menemukan seseorang untuk memurnikan energi naga di dalam. Xiao Nunu memandang ke pihak lain, sepertinya aku percaya atau tidak. Kamu, Ratu Iblis Malam Gelap sangat marah. Dia benar-benar ingin bergegas dan mencabik-cabik Xiao Nunu. Tapi ini adalah pancaran kesadaran spiritual dari Xiao Nunu. Badannya masih di luar, dan Ratu Iblis Malam Gelap tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Itu saja, ini kesalahanku. Aku tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Bagaimana menurutmu? Aku akan mengajarimu keahlian khusus lainnya untuk mengungkapkan ketulusanku lagi. Keahlian khusus apa? Harta karun Raja Naga Iblis Bintang Gelap Yuan Bo Iblis. Raja Naga Iblis Gelombang Yuan. Hah. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan berkata, nama sihir ini terdengar agak menggertak. Ratu Iblis Malam Gelap berkata dengan sedikit bangga, apakah kamu mau mempelajarinya? Tidak mau. Jawab Xiao Nunu. Kamu. Kebanggaan pada mata indah Ratu Iblis Malam segera berubah menjadi jejak kemarahan. Xiao Nunu berkata, saya baru saja menembus tahap akhir badan suci dari badan emas kuno dan dapat melatih keterampilan lain dalam teknik badan hegemon pancer. Anda meminta saya untuk mempelajari Raja Naga Iblis Yuan ini gelombang. Rasanya seperti membuang-buang waktu. Bah, Ratu Iblis Malam Gelap hampir tertawa karena marah. Dia berkata dengan dingin, jangan cuek. Keajaiban klan naga iblis bintang kegelapanku adalah keterampilan kuno yang diimpikan banyak orang. Tapi kamu singkat pria yang bisa melihat, dia tidak bisa melihat emas tapi batu giok. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, Tuan Ratu Iblis, bukannya aku tidak mau belajar, tapi aku takut kamu akan menipuku lagi. Sisik naga yang kamu berikan padaku bisa saja membangun kepercayaan antara kamu dan aku, tapi kamu terlalu cemas. Aku benar-benar tidak berani meminta apapun darimu lagi. Aku bahkan takut hal yang kamu ajarkan padaku akan menyakitiku. Saya berlatih sangat keras hingga saya menjadi terobsesi. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Xiao Nunu tidak tergerak. Eksistensi macam apa Ratu Iblis Malam itu? Hingga saat ini, sulit bagi Xiao Nunu untuk melihat sekilas kekuatan lawannya. Napas Iblis Jiwa Naga, pihak lain membantunya menyelesaikan peningkatan badan suci. Agaknya, apa yang disebut sihir klan naga iblis jelas bukan masalah kecil. Tapi kekhawatiran Xiao Nunu benar adanya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi saat berlatih, dia tidak akan melompat ke dalam lubang api begitu saja. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, tahukah kamu mengapa aku mengajarimu, gelombang Kaisar Naga Iblis Yuan? Karena hanya kamu yang bisa mempraktikkannya, dan tidak ada orang lain yang bisa. Mata Xiao Nunu berbinar, kenapa? Karena untuk teknik harta karun ini, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyerap nafas iblis jiwa naga pada tingkat tertentu. Jika tidak ada nafas iblis jiwa naga di dalam badan sebagai kondisi dasar, kamu tidak akan mampu mengeluarkan gelombang Yuan Iblis Raja Naga. Aku terus mengatakan bahwa ketulusanku sebelumnya tidaklah cukup, dan sekarang aku mencoba membuktikan ketulusanku lagi. Mendengarkan apa yang dikatakan Ratu Iblis Malam Gelap, suara Xiao Nunu kekhawatiran sedikit hilang. Meskipun saya tidak tahu jenis obat apa yang dijual wanita ini di labunya, saya tidak akan dirugikan dengan memperoleh harta kuno tambahan. Kemungkinan mengulangi trik lama seharusnya tidak terlalu besar. Oke, aku akan mempercayaimu lagi. Jika kamu berbohong padaku lagi, maka aku akan mencari tempat sepi untuk menyegel menara emas pancar lagi. Kata Xiao Nunu. Berhenti bicara omong kosong, ini adalah keajaiban klan naga iblis, ambillah. Ratu Iblis Malam Gelap mengangkat dagunya, dengan sedikit kebanggaan atas sikap acuh tak acuhnya. Kemudian,
dia mengangkat lengan bajunya dan cahaya hitam terbang ke arah Xiao Nunu. Selama pergerakan, bentuk cahaya hitam dengan cepat membesar dan memancarkan aura yang menakutkan. Xiao Nunu merasakan aliran udara besar jatuh dari langit, dan kemudian, naga iblis kuno yang ganias dan menakutkan keluar dari cahaya hitam. Aum! Raungan ini hampir memekakkan telinga Xiao Nunu, dan dia merasa jiwanya gemetar. Segera setelah itu, naga iblis kuno itu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan sebuah gulungan ilusi terbang keluar dari mulutnya. Fiuh! Gulungan ilusi itu meluncur menuju Xiao Nunu, mengeluarkan cahaya terang di udara. Xiao Nunu mengangkat matanya, mengangkat tangannya, dan mengambil gulungan itu. Bang! Gulungan ilusi itu meleduk menjadi ribuan bayangan pecah di telapak tangan Xiao Nunu, dan kemudian, sebuah pesan baru dan asing muncul di benak Xiao Nunu. Pesan aneh tersebut terdiri dari sejumlah besar rune, yang digabungkan satu sama lain untuk membentuk lempengan ajaib kuno yang tidak dapat diprediksi. Sesaat kemudian, kesadaran spiritual Xiao Nunu mundur dari pagoda emas pancer. Hah! Xiao Nunu menghela napas dalam-dalam. Wanita penyendiri ini baru saja mentransfer keahliannya dan membuat suara yang begitu keras. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam. Ratu Iblis Malam Gelap jelas-jelas memberitahu Xiao Nunu bahwa dia tidak mudah untuk digebleki. Dia bilang dia tulus terhadap Xiao Nunu, tapi nyatanya dia tetap baik dan lembut. Jika itu orang lain, dia mungkin benar-benar ditekan oleh pihak lain, tapi Xiao Nunu menahan tekanan itu setiap saat dan selalu tetap terjaga. Saya tidak tahu apakah harta karun kuno ini benar atau salah. Xiao Nunu mulai menganalisis informasi asing di benaknya. Xiao Nunu harus selalu waspada terhadap keberadaan seperti Ratu Iblis Malam Gelap. Mengapa Anda tidak menanyakan pendapat senior Yan Xi terlebih dahulu? Dia mungkin telah hidup selama ratusan atau ribuan tahun dan cukup berpengetahuan. Jika ada masalah dengan teknik berharga ini, dia seharusnya bisa mendeteksinya. Xiao Nunu memikirkan 8 hal. Mata Yan Snake. Bukannya aku mempercayai pihak lain, tapi nasib ular Yama bermata 8 hampir terikat pada Xiao Nunu. Jika ingin melepaskan diri dari kurungan dan melarikan diri, ia harus bergantung pada Xiao Nunu. Tentu saja, poin lainnya adalah ketika ular Yama bermata 8 memurnikan sisik naga, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga dan bahkan hampir melibatkan dirinya. Xiao Nunu melihat ini. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan slip giok yang terhubung ke istana bawah tanah. Bas! Slip giok itu disebarkan, kekuatan spiritual disuntikkan, dan lingkaran sihir diaktifkan ular bermata di penjara. Di altar kuno, Tianque Cauldron ditempatkan di sana. Pola ular besar di badan Ding membuka 8 mata dingin. Sudah kubilang, Xiao Nunu, kamu telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Aku takut saat melihatmu. Saat Raja Hantu masih hidup, tidak ada beban kerja yang begitu berat. Suara itu ular Yama bermata 8 datang dari dalam kuali Tianque keluar. Kali ini ketika aku melihat Xiao Nunu, dia bahkan tidak menampakkan wujud aslinya. Xiao Nunu tersenyum, Senior Yan Xi, bukankah aku berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan diri agar aku bisa mengeluarkanmu secepat mungkin? Aduh! Ular Yama bermata 8 menghela nafas, aku khawatir aku akan kelelahan sebelum aku bisa keluar. Katakan padaku, apa yang terjadi kali ini? Xiao Nunu berkata, Senior, jangan panik. Saya di sini kali ini. Saya tidak meminta Anda untuk memurnikan ramuan, saya juga tidak meminta Anda untuk memurnikan energi spiritual Anda. Saya hanya ingin Anda membantu saya melihat apakah ada yang salah dengan teknik harta karun yang baru saja saya dapatkan. Teknik yang berharga, ya, dikatakan sebagai harta karun kuno. Saya tidak yakin apakah ada kekurangannya, jadi saya ingin meminta Anda untuk melihatnya. Saya telah melihat banyak harta karun kuno. Tunjukkan kepada saya. Jawab Yama Snake bermata 8. Xiao Nunu mengangguk dan segera berkata, baiklah, Senior, lihat lebih dekat. Segera, pikir Xiao Nunu, dan kekuatan spiritual yang kuat dilepaskan dari badannya. Bas! Segera setelah itu, sejumlah besar rune muncul di depan Xiao Nunu. Rune tersebut disusun bersama untuk membentuk susunan cakram kuno. Di dalam lingkaran sihir, terdengar suara samar auman naga rendah. 8 mata ular Yama bermata 8 bergerak maju mundur pada susunan rune. Setelah beberapa saat,
Ular Yama bermata 8 berkata, itu dia. Xiao Nunu kemudian menyebarkan kekuatan spiritual rune di depannya. Lalu dia bertanya, "Senior, apa kabar?" Ular Yama bermata 8 menjawab, "Ini memang sebuah rune kuno. Meskipun saya tidak memahaminya sepenuhnya, rune ini seharusnya relatif lengkap." Mata Xiao Nunu menyala, "Itu dia. Bisakah kamu berlatih?" Ular Yama bermata 8 menegaskan, "Seharusnya tidak ada masalah. Saya tidak melihat ada niat membunuh yang tersembunyi sekarang. Anda dapat mencoba berlatih dulu. Jika situasinya berubah, segera hentikan latihannya." "Oke, aku akan mencobanya dulu. Untuk amannya, aku memiliki senior Yama untuk melindungiku." "Ya." Xiao Nunu segera duduk bersila. Setelah menyesuaikan kondisinya, pikirannya bergerak, dan energi spiritual yang kuat meletus. Kemudian, susunan cakram yang terdiri dari rune muncul di depan Xiao Nunu lagi. Saat bintang bergerak, bulan terbenam dan matahari terbit. Saat malam memudar, cahaya pagi menerobos awan tebal dan menyinari bumi. Hari ini adalah hari terakhir penilaian eksternal perguruan tinggi. Wu Wenlou. Ini hari terakhir. Hari ini adalah akhir dari hidup dan mati. Di halaman, Liang Mingtian memandangi matahari terbit di timur, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. "Selamat pagi." Saat ini, Luo Feihong dan Luo Feiyu keluar dari kamar masing-masing. Liang Mingtian memandang ke pihak lain, "Saudara Feihong, apakah lukanya baik-baik saja?" Luo Feihong menggelengkan kepalanya, "Saya baik-baik saja, tapi sayang sekali, perisai bintang 7, saya dipatahkan oleh pisau Tuan Luotang. Saya merasa sangat sedih." Liang Mingtian menunjukkan sedikit penyesalan. "Selamat pagi, semuanya." Suara Yun Nianxiu terdengar. "Aku melihatnya," dan Jin Fengqi menaiki tangga. Yin Fengqi membawa pedang besar di bahunya, dan Yun Nianxiu membawa tongkat ajaib. Kombinasi kedua bersaudara ini sangat menyebalkan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Luo Feiyu bertanya pada Yun Nianxiu. Yun Nianxiu bingung, "Apa?" Luo Feiyu berkata, "Ini masih pagi sekali, membawa tongkat besi sebesar itu. Siapa yang ingin kamu takuti?" Alasan mengapa Yin Fengqi membawa pisau besar adalah karena yang lain pesta memiliki gaya ini sebelumnya. Yun Nianxiu tidak memiliki kebiasaan ini sebelumnya. Berhati-hatilah sebelum itu terjadi. Bagaimana jika orang gile lain keluar dari suatu tempat dan ingin memotongku dengan pisau? Semua orang terdiam. "Oke, selama kamu bahagia." Luo Feiyu tidak ingin mengatakan apapun lagi. Lagi pula, mengingat apa yang terjadi tadi malam, beberapa orang masih menyimpan ketakutan. Tentu saja, keadaan semua orang sudah jauh lebih baik daripada mereka yang mati di tangan Luotang. Memikirkan hal ini, mata beberapa orang mau tidak mau beralih ke ruangan tempat Yanying berada. Pemandangan tadi malam masih terlihat jelas. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang berhasil menghentikan Luotang pada akhirnya bukanlah Xiao Nunu, Yin Fengqi, Fan Yuan, atau Ning Yu, melainkan Yan Ying, yang memiliki kekuatan tempur paling rendah. Berderit. Saat ini, pintu Yan Ying terbuka dari dalam. Dia menguap dan berjalan keluar kamar, mengusap matanya yang besar dan grogi. "Aku mengantuk sekali. Apa ini bangun pagi-pagi sekali?" Yan Ying jelas terlihat seperti dia belum bangun, dan rambutnya berantakan. "Hah? Ada apa? Kenapa semua orang menatapku seperti ini?" Yan Ying bertanya penasaran saat melihat tatapan aneh dari semua orang. Yin Fengqi memiringkan kepalanya, "Apakah kamu kehilangan ingatanmu?" Yan Ying semakin bingung. Yun Nianxiu juga berkata, "Kamu tidak ingat apa yang terjadi tadi malam?" Yan Ying menggelengkan kepalanya dengan hampa. Beberapa orang saling memandang. "Apa yang terjadi? Seburuk apapun ingatanmu, tidak akan seburuk ini kan?" Dan pada saat ini, suara rengekan datang dari luar gedung Wuwen, dan seekor binatang putih kecil muncul di luar pintu. Anak Guguik. Mata besar Yan Ying penuh cahaya, lalu, dia segera berlari menuruni tangga. Tangga kayu itu mengeluarkan suara debaran di bawah langkah kaki kecil Yan Ying. Mata semua orang juga melihat ke pintu. Binatang kecil itu adalah binatang pendamping Luotang, Blue Warcraft. "Kenapa kamu di sini?" Yan Ying mendatangi monster biru itu dan memeluknya. Bentuk normal, dan bentuk tempur, Blue Monster benar-benar berbeda. Monster biru dalam bentuk pertarungan itu agung dan berani.
Dalam bentuk normalnya, anggota badannya berbentuk pipih, pendek, dan berbulu seperti bola. Kemudian, seorang wanita heroik muncul di depan Yanying. Saya tidak tahu harus membawanya kemana. Bisakah Anda membantu mengurusnya sebentar? Hah? Yanying mengangkat kepalanya, tetua Ningyu. Orang yang datang tidak lain adalah Ningyu. Dia mengenakan baju besi ringan dan rambut panjang diikat, membuat orang terlihat bersih dan rapi. Dia memandang Yanying dan tersenyum tipis. Tuan Luotang tidak bisa kembali untuk saat ini. Saya melihat bahwa dia sangat menyedihkan. Setelah memikirkannya, sepertinya dia sangat ditakdirkan untuk Anda. Apakah Anda keberatan membantu saya dengan ini? Yanying menggelengkan kepalanya dengan jujur. Menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak keberatan. Terima kasih. Ningyu mengangguk ke pihak lain. Ying kemudian bertanya, siapa namanya? Namanya, pertanyaan ini membuat Ningyu bingung. Saya juga lupa. Bagaimana kalau Anda mencari tahu? Si pengicau berkata, Ningyu lalu melirik orang lain di gedung Wuwen, lalu berbalik dan pergi. Hei, tunggu sebentar. Yin Fengqi segera mengejarnya. Penatua Ningyu, jangan terburu-buru pergi, masuk dan duduk. Berkata dengan dingin, ada yang salah. Hei, kita pernah bertemu sebelumnya. Jika ada yang ingin kau katakan, diamlah. Yin Fengqi sedikit malu, dan segera berkata, saya ingin bertanya tentang Tuan Luotang. Ningyu mengerutkan kening lebih dalam, dan bahkan ada sedikit rasa jijai di matanya. Dia sama sekali tidak menyukai Yin Fengqi. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan urusan Tuan Luotang. Bisakah kita bertemu? Tidak mungkin. Ningyu menolak dengan tegas. Tuan Luotang telah diisolasi sendirian. Dia dijaga oleh personel khusus setiap hari. Tidak ada yang bisa menemuinya kecuali petinggi di rumah sakit memberikan izin. Benarkah? Harapan Yin Fengqi tiba-tiba pupus. Kemudian, Yin Fengqi bertanya, bisakah kita bertemu dalam beberapa hari? Saya bilang tidak. Ningyu berkata dengan tidak sabar. Maksudku, bisakah kita berdua bertemu dalam beberapa hari? Begitu Yin Fengqi mengatakan ini, dia bertemu dengan mata pembunuh Ningyu. Yin Fengqi segera menyerah, tenang. Ningyu mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosok pihak lain yang pergi, Yin Fengqi mengibaskan rambutnya dan berkata, cek, pesona kutu kupret ini sangat menarik bagiku. Saat ini, Yanying sudah membawa monster biru itu ke halaman. Nama apa yang harus kuberikan padamu? Yanying berlutut dan merapikan rambut monster biru itu sambil berpikir. Semua orang juga datang. Yun Nianxiu berkata, saya pandai memberi nama. Saya melihat tulingnya yang menakjubkan, mata biru dan rambut putihnya, jadi sebaiknya saya menyebutnya, Saudara Biao. Wajah Yanying penuh dengan pertanyaan, apa yang kamu bicarakan? Dia masih saudara perempuan, bagaimana dia bisa dipanggil dengan nama seperti itu? Ibu. Kalau begitu panggil dia Biao Mei, atau Biao Sister, jika tidak, Biao Sister in Hukum, Bibi Biao tidak apa-apa. Setelah semua orang mendengar apa yang dikatakan Yun Nianxiu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli seseorang. Sekarang, di istana bawah tanah tempat ular bermata 8 di penjara. Xiao Nunu sedang memahami, gelombang Kaisar Naga Iblis Yuan, teknik berharga dari klan Naga Iblis Bintang Kegelapan. Bas. Arai rune di depannya seperti batu kilangan kosong, bergoyang dengan cahaya rune yang luar biasa. Tiba-tiba, mata Xiao Nunu tiba-tiba terbuka, dan dengan ekspresi jijai di matanya, naga jahat ilusi tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Raungan naga mengguncang seluruh istana bawah tanah, memperhatikan Xiao Nunu sama sekali-kali. Keadaan ular Yama bermata 8 berubah, dengan banyak guncangan melonjak di dalam hatinya. Energi yang sangat kuat. Di istana bawah tanah, ular Yama bermata 8 merasakan fluktuasi energi yang kuat di badan Xiao Nunu dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengangkat tangannya, telapak tangan saling berhadapan. Bas. Dalam sekejap, rune dis yang tergantung di depannya mulai bergetar hebat. Budaya jimat membentuk kekuatan yang kuat dan berkumpul menuju bayangan naga iblis yang ganias di belakang Xiao Nunu. Sosok naga jahat merentangkan sayap gelapnya yang indah di belakangnya,
dan setiap rune seperti perpaduan petir, yang sangat mengejutkan. Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, energi spiritual di badannya menghilang, dan naga jahat yang bercokol di belakangnya adalah. Bayangan itu juga berubah menjadi sepotiong cahaya dan bayangan dan menghilang. Hah! Mata Xiao Nunu menyipit dan dia berkata, pemahamannya cukup lancar. Awalnya aku telah memahami keterampilan ini. Ini sangat cepat. Ya, aku tidak menyangka ini akan berjalan mulus. Hanya dalam satu malam, Xiao Nunu awalnya memahami, gelombang Raja Naga Iblis Yuan. Ular Yama bermata 8 menjawab, itu karena, napas iblis jiwa naga. Hah! Xiao Nunu terkejut. Ular Yama bermata 8 melanjutkan, ketika kamu memahami keterampilan ini, nafas iblis jiwa naga di badanmu sangat aktif dan bergerak sangat cepat. Keterampilan ini seharusnya merupakan gerakan yang didasarkan pada nafas iblis jiwa naga. Xiao Nunu mengangguk. Ratu Iblis Malam Gelap memang mengatakan bahwa jika Anda ingin berlatih gelombang Yuan Raja Iblis Raja Naga, syarat utamanya adalah menyerap nafas iblis jiwa naga pada tingkat tertentu. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mempraktikkannya. Oleh karena itu, kesulitan sebenarnya dalam seni bela diri ini bukanlah memahami lawan, tetapi menyerap jiwa naga dan nafas iblis. Lagi pula, sulit untuk menemukan seseorang dari generasi atau level yang sama yang dapat menandingi kekuatan fisik Xiao Nunu. Tentu saja ada juga yang terpenting, yaitu, teknik hegemoni pancer. Saat Xiao Nunu mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, fisik, bakat, kekuatan, dan aspek lainnya akan menjadi lebih kuat. Taling telah mengatakan sebelumnya bahwa praktik teknik hegemoni pancer bukan hanya di satu tempat, tetapi peningkatan menyeluruh. Ini juga alasan mengapa Xiao Nunu membutuhkan banyak sumber daya setiap kali dia naik ke level yang lebih tinggi. Jika badan emas kuno, Xiao Nunu masih berada di tahap tengah badan suci, dia mungkin tidak akan bisa memahami gelombang Raja Naga Iblis Yuan secepat itu. Terima kasih, Senior Yanxi, karena telah melindungi Hyukum. Senior, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu ketika aku memiliki kemampuan untuk membuka segelnya. Yanxi bermata 8 tersenyum dengan tenang, dengan kata-katamu, aku tidak akan khawatir lagi. Xiao Nunu mengangguk, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Di halaman luar, dan Xiao Nunu tidak melupakan tujuan perjalanan ini. Ular Yama bermata 8 menjawab, pergilah. Aku juga perlu memulihkan diri sebentar. Semua orang siap berangkat, kecuali Xiao Nunu. Kalau tidak, kami tidak akan menunggunya, kata Yin Fengqi. Yanying memelototi pihak lain dan berkata, aku tidak menunggumu. Binatang ajaib biru yang mengikuti Yanying juga mengeluarkan suara, wow, seolah setuju dengan Yanying. Hei! Yin Fengqi menyipitkan mata ke arah Blue Magic Beast, maksudku, adik perempuan Biao, apakah kamu juga bersemangat? Blue Magic Beast dengan cepat menyusut ke kaki Yanying. Yanying menjelaskan tanpa daya, sudah kubilang berkali-kali, namanya bukan Biao Mei, tapi namanya Sueqiu. Nama ini tidak bisa dikenali, Yun Yanxiu juga menyela, Biao Mei kedengarannya lebih bagus, kalau tidak disebut Da Biao. Sang Biao juga bisa melakukannya. Ini membuat Gram senang. Yanying menghela napas, dan dia merasakan sakit kepala. Saat ini, pintu Xiao Nunu terbuka. Semua orang melihatnya. Saya melihat bahwa Xiao Nunu tampaknya memiliki lebih banyak tekanan yang tidak terlihat dibandingkan kemarin. Keagungan ini seolah-olah energi naga telah ditambahkan ke dalam badan, menyebabkan jantung berdebar-debar. Hah, kenapa aura ini berbeda dari sebelumnya? Kata Luo Feihong. Di sebelahnya, Luo Feiyu juga mengangguk sedikit. Ini memang berbeda, tetapi alamnya sepertinya tidak banyak berubah. Alam Xiao Nunu saat ini telah mencapai puncak alam Grandmaster tingkat kedua telah berada di sini sepanjang waktu akhir-akhir ini. Serap energi spiritual, Yellow Spring Crossing Edan. Namun dalam aura yang terpancar, semua orang bisa merasakan perubahan yang nyata. Ayo pergi, aku akan menunggumu. Yin Fengqi tidak terkejut. Xiao Nunu mengangguk lalu berjalan ke bawah. Ini sudah mendekati tengah hari. Di sebuah alun-alun, beberapa kepala halaman luar memandangi kerumunan yang tersebar di alun-alun. Penanggung jawab berkata, yang baru saja berakhir adalah penilaian terakhir sejauh ini. Semua hasil Anda telah dicatat. Nanti,
Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua hasil Anda untuk menentukan apakah Anda bisa masuk peringkat pertama. Eselon bisa memasuki pengadilan suci abadi Fana sebelum malam ini. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gelisah. Seseorang tampak penuh harap. Beberapa orang juga menunjukkan kesepian dan ketidakberdayaan mereka. Tentunya, dalam 10 hari terakhir ini, setiap orang menyadari pencapaiannya masing-masing. Bisa masuk eselon 1 atau tidak, kebanyakan orang punya intinya. Orang yang bertanggung jawab melanjutkan, dalam setengah jam, semua orang dapat berkumpul di pintu masuk Pavilion Sein. Tolong beritahu satu sama lain. Ya, penatuahan semua orang di alun-alun setuju. Segera, sekelompok orang yang bertanggung jawab pergi lebih dulu, dan sisanya juga mulai pergi ke Pavilion Suci. Langitnya tinggi dan awannya cerah, dan langitnya cerah. Pavilion Ruseng terletak di sisi selatan puncak yang menjulang tinggi. Dilihat dari kejauhan, ketinggian Pavilion Suci hampir lebih dari 300 meter. Terdapat 2 bangunan tambahan yang relatif kecil berdiri di sisi timur dan barat. Di depan gerbang Pavilion Suci ada lapangan luas. Terdapat tebing vertikal di 3 sisi situs yang terlihat cukup spektakuler. Di kejauhan, pegunungan bergelombang seperti binatang raksasa. Di sekitar Pavilion Sein, terdapat banyak bangunan megah yang langka di dunia. Meski waktunya belum tiba, alun-alun di depan Pavilion Sein sudah penuh dengan orang. Beberapa orang membicarakan hasilnya, tetapi banyak orang membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Apakah kamu mendengarnya? Sebuah insiden keji terjadi tadi malam. Ya, saya mendengar bahwa seorang master yang sudah lama gile membuni beberapa orang jenius baru dan melukai lebih dari 20 orang. Manajemen pengadilan dalam merasa khawatir, bertanya-tanya bagaimana pengadilan suci abadi Fana akan menangani masalah ini. Membuni orang untuk membayar nyawa dan hutang mereka untuk membayar kembali uang, jika pengadilan suci abadi Fana tidak menangani masalah ini. Benar, itu pasti akan terjadi. Dikritik oleh orang-orang dari tanah suci gudang abadi. Sisi lain dari alun-alun, Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yun Nianxiu dan orang lainnya tiba di sini. Sepertinya apa yang terjadi tadi malam telah menyebar. Itu normal. Dampaknya sangat buruk. Diperkirakan banyak orang yang tidak puas dengan manajemen internal Akademi Suci Abadi Fana. Yin Fengqi mengibaskan rambutnya, kami juga adalah korban. Saya ingin tahu apakah atasan akan memberi kami kompensasi. Ide yang sangat bagus. Beberapa orang sedang mengobrol ketika 3 sosok mendatangi mereka. Pemimpinnya tidak lain adalah si jenius dari keluarga Yin, Yin Zulian. 2 lainnya adalah adik laki-laki dan perempuannya, Yin Geyu dan Yin Danyun. Selama ini, ketiga bersaudara dari keluarga Yin tinggal di distrik lain dan tidak bersama Xiao Nunu, Yun Nianxiu dan lainnya. Alasan utamanya adalah Yin Geyu dan Yin Danyun. Sebagai kakak perempuan tertua, Yin Zulian tidak ingin mempermalukan semua orang, jadi dia memilih untuk berpisah. Saya mendengar ada pembunuhan di gedung Wen tadi malam. Apakah Anda semua baik-baik saja? Yin Zulian bertanya dengan ramah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yin Fengqi melangkah maju dan berkata, orang gile itu mendatangi kami. Itu adalah kesialannya. Kami menyelesaikannya dengan 3 pukulan dan 2 dibagi 2. Diam-diam mengutuk, tidak tahu malu. Apakah Anda masih menerima pujian seperti ini? Haha. Kamu terlalu melebih-lebihkan, bukan? Yin Geyu, yang berdiri di belakang Yin Zulian, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum mencemooh. Orang itu adalah Master Luotang dari Akademi Suci Abadi Fana, seorang makhluk aktif level yang sama dengan Master Pedang Fan Yuan. Anda telah mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Itu benar. Yin Danyun menggema, bahkan jika itu hanya sesumbar, itu harusnya lebih dapat diandalkan. Jelas. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama 10 hari, Yin Geyu dan Yin Danyun tetap tidak mau untuk melihat sekelompok orang di depan mereka. Yin Zulian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Danyun, Geyu, jangan kasar. Oh, tidak apa-apa, aku tidak marah. Yin Fengqi mengangkat tangannya dan berkata, aku tidak mengatakan itu aku juga. Orang yang benar-benar memberikan kontribusi terbesar adalah adik perempuan kita dari Sekte Piao Miao. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya yang besar, kita mungkin tidak akan mampu mengalahkan Tuan Luotang. Dia, Yin Danyun menunjuk ke arah Xiao Xiao.
Burung layang-layang di belakang Nunu. Yanying segera menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ya, penghinaan di wajah Yin Danyun menjadi semakin kuat, berbahagialah. Dia mengakui bahwa Yanying memang sedikit berbeda dalam hal menyelamatkan orang, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia tidak bisa memujinya sama sekali. Tentang penampilan Yanying dalam penilaian dunia rahasia, 12 gerbang, sudah lama tersebar ke telinga Yin Danyun dan Yin Geyu. Ketika mereka mendengar kata, kekuatan besar, Yanying, Yin Danyun dan Yin Geyu bahkan tidak mau membantah. Geyu, ayo pergi ke seberang. Tidak perlu berdiri bersama sekelompok orang yang membicarakan kata-kata kasar. Yin Geyu mengangguk, baiklah, ayo pergi. Atas perkataan keduanya, Yin Zulian hanya bisa meminta maaf kepada Xiao Nunu dan Yin Fengqi. Maaf, saya tidak mendisiplinkan mereka dengan baik. Tidak apa-apa. Yin Zulian mengangguk satu demi satu, lalu berjalan menuju Yin Danyun dan Yin Geyu. Meskipun beberapa orang sedikit tidak senang, demi Yin Zulian, mereka tidak mengatakan apa-apa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di luar paviliun Ruseng. Banyak orang melirik Xiao Nunu secara sengaja atau tidak sengaja. Apakah dia Xiao Nunu? Dia mengalahkan Liu Wuqiu dalam penilaian tingkat 12, dan kemudian mengalahkan Ender Spirit dalam duel. Ya, itu dia. Dia tidak terlihat terlalu tua, saya tidak tahu. Bagaimana tinggi bisakah dia masuk peringkat? Saya pikir 5 besar stabil, dan mungkin dia bahkan bisa masuk 3 besar. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak menganggap serius orang-orang seperti Han Zushi, Su Qiao, dan Qian Juedong? Sejujurnya, dalam pertempuran ketika Xiao Nunu mengalahkan Ender Spirit sebenarnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Aku hanya mengatakannya dengan santai, jangan dianggap terlalu serius. Tiba-tiba, guntur yang memekakkan telinga meleduk di langit. Hati semua orang di depan paviliun suci tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang. Mereka semua melihat ke arah kehampaan, hanya untuk melihat bahwa langit, yang beberapa saat yang lalu cerah, tiba-tiba tertutup oleh awan gelap. Segera setelah itu, piringan Dharma perak yang spektakuler dengan cepat terbentuk di dalam kehampaan. Bagian dalam piringan Dharma berubah dalam cara yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya ada ratusan ribu sumber cahaya yang mengalir. Kemudian, terdengar suara, dentang, keras lainnya, dan seberkas cahaya jatuh secara vertikal dari dalam piring Dharma. Bang! Sinar cahaya menghantam bagian atas alun-alun, dan segera, gelombang cahaya yang indah menyebar ke seluruh lantai. Hoa! 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 Kemudian, satu demi satu, sosok-sosok mendarat di pintu masuk paviliun suci. Penatua Heyang, ahli pedang Fan Yuan, Penatua Ningyu dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya semuanya muncul di sini. Semuanya, saya sudah menunggu lama sekali. Suara Penatua Heyang sangat kuat, seperti suara bel, memengaruhi gendang telinga semua orang. Semua orang di alun-alun merespons satu demi satu. Sampai jumpa para tetua dan tuan. Tidak perlu bersikap sopan. Heyang mengambil beberapa langkah ke depan, lalu mengepalkan tangannya. Saya yakin semua orang menantikan hasil penilaian hari ini. Namun, sebelum mengumumkan hasilmu, aku akan mengambil tempatku terlebih dahulu. Akademi Suci Abadi Fana ingin meminta maaf kepada semua orang yang hadir. Semua orang sedikit terkejut. Heyang melanjutkan, tadi malam, pertumpahan darah yang kejam terjadi. Pembunuhnya adalah Luo Tang, penguasa biara abadi Fana. Masuk akal bahwa pembunuhan harus dihukum seumur hidup, tapi setelah verifikasi kami, ditemukan bahwa seseorang dengan sengaja menghancurkan segel di badan Luo Tang, dan dengan sengaja menyebabkan tragedi tadi malam. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Bukan, ada juga dalang di baliknya. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Siapa yang begitu benci? Apa tujuannya melakukan ini? Banyak orang di lapangan dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengutuk orang di belakang layar. Di sisi lain kerumunan, mata Qian Juedong dingin, tangannya terlipat di depannya, dan ada cibiran samar di sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika itu dia? Qian Juedong sangat yakin bahwa meskipun orang-orang dari halaman luar menyelidikinya, tidak akan ada hasil. Satu-satunya bukti hanyalah pisaunya. Namun, pisau itu adalah barang tanpa pemilik yang diperoleh Qian Juedong, dan tidak pernah diperlihatkan keluar.
Penatua He yang menggerakkan tangannya, dan semua orang menjadi diam satu demi satu. Manajemen senior Akademi Suci Abadi Fana sangat mementingkan masalah ini. Mereka telah meluncurkan penyelidikan dan pasti akan memberi Anda penjelasan. Adapun korban tersebut, Akademi Suci Abadi Fana juga akan memberikan kompensasi. Dia yang berhenti dan melanjutkan. Dia berkata, bagi mereka yang terbunuh, Akademi Suci Abadi Fana akan memberi kompensasi kepada keluarga mereka dengan 5 juta perintah suci. Bagi mereka yang terluka, kami juga akan memberikan kompensasi dari 300.000 hingga 1 juta perintah suci tergantung pada parehnya cedernya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Penatua Heyang, semua orang di depan paviliun suci mengangguk berulang kali. Tampaknya Akademi Suci Abadi Fana masih sangat manusiawi. Itu benar. Selama kita tidak menghindari tanggung jawab kita, Akademi Suci Abadi Fana akan selalu layak untuk kita hormati. Seperti yang dikatakan Akademi Suci Abadi Fana, ada orang. Tanggung jawab utama untuk dengan sengaja menyebabkan kerusakan tidak terletak pada mereka. Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yun Nianxiu dan yang lainnya juga mulai berkomunikasi tentang ini. Sepertinya kita akan mendapatkan perintah suci nanti. Tentu saja, Liang Mingtian mengangguk, kami juga adalah korban. Kompensasi minimum adalah 300.000 perintah suci, dan kompensasi maksimum adalah 5 juta. Tentu saja, bagaimanapun juga, hal sebesar itu terjadi, dan Akademi Suci Abadi Fana gagal mengawasinya dengan baik, sehingga tanggung jawab tidak dapat dihindari. Jangan khawatir semuanya, kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan dalangnya. Master Pedang Fan Yuan segera melangkah maju. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, selanjutnya, kami akan mengumumkan hasil penilaian Anda. Siapa yang bisa mencapai eselon 1, tolong. Tunggu dan lihat. Yang memasuki paviliun suci di alun-alun samping, tembok spiritual ilusi besar tiba-tiba muncul. Bas. Tembok spiritual ini tingginya lebih dari 100 meter dan lebarnya sekitar 20 meter. Benar-benar ilusi, seperti tirai cahaya yang spektakuler. Segera setelah itu, tulisan, eselon pertama, muncul di bagian atas layar cahaya. Hati setiap orang yang hadir ada di tenggorokan mereka, dan mata mereka tertuju pada dinding spiritual. Ayo, ayo, orang-orang dari eselon 1. Di bawah eselon 1, nama-nama yang menarik perhatian mulai bermunculan satu demi satu. Bersambung.